Kalimat majemuk dalam bahasa Indonesia. Kalimat majemuk adalah kalimat yang terdiri atas dua klausa utama atau lebih. Kalimat majemuk dapat berdiri sendiri sebagai kalimat yang lepas. Lalu berdasarkan polanya, kalimat majemuk dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu kalimat majemuk setara, kalimat majemuk bertingkat, dan kalimat majemuk campuran. Dan di sini kita akan membahas yang pertama, yaitu kalimat majemuk setara atau koordinatif. Kalimat majemuk setara atau koordinatif memiliki kedudukan klausa yang sejajar sebagai hasil penggabungan. Konjungsi atau kata hubung yang digunakan yaitu dan, atau, tetapi, lalu. Meski begitu, tidak jarang juga menggunakan tanda baca koma. Contoh kalimat majemuk setara adalah saya membeli buku dan adik ikut membeli juga. Lalu yang kedua yaitu kalimat majemuk bertingkat atau subkoordinatif. Kalimat majemuk bertingkat memiliki kedudukan klausa bertingkat sebagai hasil perluasan terhadap salah satu, beberapa, atau semua unsurnya sehingga membentuk pola baru. Misalnya, SPOK dan SP pola pokok dalam kalimat berkedudukan sebagai klausa utama, sedangkan pola hasil perluasan berkedudukan sebagai klausa bawahan. Berikut variasi pola kalimat majemuk bertingkat. Kalimat majemuk bertingkat klausa bawahan pengganti subjek, contohnya yaitu gadis kecil yang menggunakan baju merah itu. SPO ditambah membaca, P predikat, plus puisi objek, dan di panggung yaitu keterangan. Dan yang ketiga adalah kalimat majemuk campuran. Kalimat majemuk campuran merupakan gabungan antara kalimat majemuk setara dan bertingkat dalam suatu kalimat. Sebab kedudukan sebagiannya klausanya sejajar dan sebagian bertingkat. Pembentukan pola baru ini diperoleh dari hasil penggabungan dan perluasan. Contoh kalimat majemuk pencampuran yaitu saya S sedang menulis itu P dan konjungsi, plus adik itu S, bermain itu P, ketika ayah datang itu K atau SP. Selanjutnya kita akan membahas kalimat aktif dan pasif dalam bahasa Indonesia. Kalimat aktif sendiri adalah kalimat yang subjeknya melakukan aktivitas atau tindakan dan menggunakan kata kerja tertentu dalam aktivitas atau tindakan tersebut. Contohnya, imbuhan me atau ber pada predikat. Imbuhan ini terletak pada predikat kalimat yang menjelaskan atau menerangkan tindakan yang dikerjakan oleh subjek. Penggunaan imbuhan memiliki peran penting karena dapat membuat predikat berubah menjadi kata kerja. Berikut contoh penggunaan imbuhan me dan ber pada kalimat aktif, yaitu Farid memanjat pohon mangga di halaman, atau dengan ayah sedang mencuci mobil sejak siang. Dan kalimat pasif sendiri adalah kalimat yang subjeknya mendapatkan tindakan pemberian atau perlakuan kata kerja tertentu dalam kegiatannya. Kalimat ini menunjukkan bahwa subjek merupakan bagian yang menjadi tujuan dari adanya tindakan yang telah atau sedang dilakukan. Contoh imbuhannya adalah ter, di, teran, terkean pada predikat. Kata imbuhan yang ada dalam kalimat pasif menunjukkan bahwa subjek dalam kalimat tersebut memiliki peran sebagai pihak yang dikenai pekerjaan. Jika kamu menemukan imbuhan ter, di, teran, dan kean, maka dapat diketahui bahwa kalimat tersebut termasuk kalimat pasif. Contohnya yaitu, dompet Rani tertinggal di rumah temannya, dan minggu lalu sekolahku kebanjiran. Dan yang terakhir adalah kalimat efektif dalam bahasa Indonesia. Kalimat efektif adalah kalimat yang dapat mengungkapkan gagasan sesuai dengan yang disampaikan oleh penulis atau pembicara. Kalimat yang membawa pengaruh utama berupa kemudahan bagi pembaca atau pendengar untuk memahami informasi yang disampaikan oleh pemberi pesan. Jenis kalimat ini terdiri dari subjek, predikat, objek, dan keterangan atau SPOK. Kalimat efektif sendiri mempunyai syarat-syarat kalimat. Yang pertama adalah kelogisan. Suatu kalimat dapat dipahami apabila penulisan yang digunakan sesuai dengan ejaan yang berlaku. Selain itu, unsur-unsur dalam kalimat juga harus memiliki hubungan yang logis dan masuk akal. Contoh kalimat tidak efektifnya adalah, untuk mempersingkat waktu, saya akan mengambil rute tercepat. Dan kalimat efektifnya yaitu, untuk menghemat waktu, saya akan mengambil rute tercepat. Syarat kalimat efektif yang kedua yaitu ketegasan. Melakukan penonjolan terhadap ide pokok dari suatu kalimat.
Ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk membentuk penekanan dalam suatu kalimat, yaitu meletakkan kata yang ditonjolkan di awal kalimat. Contohnya, Presiden mengharapkan agar rakyat membangun bangsa dan negara dengan kemampuan yang ada pada masing-masing individu. Lalu syarat yang ketiga adalah kehematan. Gunakan kata-kata secara hemat, namun tidak mengurangi makna atau mengubah informasi yang disampaikan. Dalam menyusun kalimat efektif, penggunaan kata, frase, atau bentuk lain yang tidak diperlukan harus dihindari. Seperti, jika subjek dalam sebuah kalimat hanya satu, penyebutannya tidak perlu diulang. Contohnya, kalimat tidak efektifnya yaitu, karena dia rajin, dia menjadi juara satu. Kalimat efektifnya yaitu, karena rajin, dia menjadi juara satu. Lalu syarat kalimat efektif yang keempat yaitu ketepatan. Informasi yang akan disampaikan dalam suatu kalimat harus jitu atau sesuai dengan sasaran, sehingga dibutuhkan ketelitian yang tinggi. Beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk menciptakan kalimat yang tepat yaitu memakai kata yang tepat, kata berpasangan harus sesuai, dan menghindari penadaan preposisi. Contoh kalimat tidak efektifnya adalah jam tangan ayah yang antik itu dijual dengan harga yang murah. Kalimat efektifnya, jam tangan antik milik ayah itu dijual dengan harga murah. Lalu yang kelima yaitu kecermatan. Kalimat efektif tidak boleh menimbulkan tafsir ganda atau kalimat yang ambigu. Perhatikan penggunaan kata atau diksi, sebab kalimat efektif hanya memiliki satu makna, tidak menyimpang atau ambigu. Contohnya, mahasiswa perguruan tinggi yang terkenal itu menerima hadiah. Lalu yang keenam, kepaduan. Kepaduan artinya informasi yang disampaikan tidak terpecah-pecah dan tidak bertele-tele. Tidak perlu menyisipkan kata seperti daripada atau tentang antara predikat, kata kerja, dan objek penderita. Contohnya, kalimat tidak efektifnya yaitu, novel ini membahas tentang persahabatan di sekolah. Kalimat efektifnya, novel ini membahas persahabatan di sekolah. Yang ketujuh, kesejajaran. Kalimat efektif harus memiliki kesamaan bentuk kata atau makna yang dipakai dalam kalimat. Kesejajaran terletak pada penggunaan imbuhan, sedangkan dalam hal struktur, kesejajaran ada pada klausa-klausa yang mengisi kalimat majemuk. Contoh kalimat tidak efektifnya yaitu Junot menolong anak itu dengan dipapahnya di ke pinggir jalan. Lalu kalimat efektifnya, Junot menolong anak itu dengan memapahnya ke pinggir jalan. Dan syarat terakhir yaitu kesepadanan. Struktur kalimat efektif wajib memenuhi syarat gramatika yaitu unsur SPOK, minimal subjek dan predikat. Contohnya, Johan belajar di kelas. Subjek kalimat tersebut adalah Johan dan predikatnya adalah belajar. Segitu saja dari penjelasan saya tentang majemuk dalam bahasa Indonesia, kalimat pasif dan aktif dalam bahasa Indonesia, dan kalimat efektif dalam bahasa Indonesia. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.